Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai cara membuat database di Accurate Online. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Di akunnya Bu Ermi di sini sudah ada database yang lain. Ini misalkan kalau kita mau membuat, maka ini kita klik tanda plus. Kita klik tanda plus, kemudian kita isi nama perusahaannya, misalkan kita tambahi dengan nama kita dulu, misalkan Ermi, kemudian PT 3 Saudara. Kita sesuaikan dengan yang ada di soal, nama usahanya apa. Kemudian bidang usahanya yaitu komputer and elektronik. Kita sesuaikan dengan soalnya yaitu perusahaan 3 Saudara, bidang usahanya adalah komputer dan elektronik. Kemudian kita klik buat data usaha. Kita lanjutkan. Kita tunggu sampai proses. Langkah berikutnya kita mengisi informasi perusahaan ya. Namanya sudah ada, kategorinya kita sesuaikan dengan soal. Di soal disebutkan kategorinya atau level distribusinya adalah retailer. Maka ini kita pilih retailer. Kemudian tanggal mulainya sudah sesuai, sedangkan untuk metode persediaannya yaitu kita lihat di soal ini yaitu menggunakan Vivo, maka kita ganti yaitu Vivo. Berikutnya kita klik selanjutnya. Di tampilan berikutnya yaitu hubungannya dengan pengaturan akun perusahaan. Untuk mempersiapkan akun perkiraan usaha yaitu kita nanti akan membuat sendiri. Kalau kita akan membuat sendiri maka centang ini harus kita hilangkan ya. Hati-hati, jadi centang ini harus kita hilangkan. Karena kalau ini kita centang berarti kita setuju untuk menggunakan akun yang sudah ada di Accurate ini. Tapi kalau kita membuat sendiri maka tanda centang ini harus kita hilangkan. Kemudian klik selesai. Kita tunggu prosesnya. Kita tunggu sampai selesai. Tampilan awalnya seperti ini, beritanya ini kita hilangkan. Langkah berikutnya yaitu kita mengisi data berikutnya yaitu dengan mengklik pengaturan, menu pengaturan, kemudian preferensi. Kita tunggu. Di preferensi di sini kita mengisi info perusahaan. Ya, di fitur perusahaan kita mengisi atau melengkapi info perusahaan. Kemarin nama sudah, kategori sudah, bidang usaha sudah. Sekarang telepon. Kita ambilkan dari data ini yaitu nomornya telepon 021 64 dan seterusnya. Faksimilnya sama, yang terakhir saja diganti yaitu 2. Kemudian emailnya yaitu ya. Kemudian tanggal mulai sudah sesuai. Berikutnya yaitu periodenya yaitu
Januari, tanggal mulainya yaitu tanggal 31 Desember 2017. Kemudian Januari sampai Desember, kemudian Indonesia rupiah mata uangnya. Berikutnya yaitu alamat. Kita lihat di soal alamatnya yaitu Jalan Kebayoran Baru. Untuk kotanya yaitu DKI. Berikutnya kode posnya adalah 12180. Negaranya Indonesia. Kemudian kita lanjut fiturnya. Fitur ini sesuai dengan kebijakan yang ada di perusahaan. Seperti ini fiturnya di perusahaan, bahwa perusahaan dalam bertransaksi memungut dan membayar PPN sebesar 10%. Perusahaan mencatat aset perusahaan. Berarti yang kita centang multinya ini hilang, persetujuan hilang, pencatatan aset, kemudian ada pajak. Kemudian metode biaya persediaannya yaitu FIFO. Ini kita sesuaikan dengan kebijakan. Kalau ternyata mata uangnya ada beberapa, berarti multi mata uang. Kemudian ternyata di situ ada beberapa cabang, maka multi cabang. Karena ini tidak cabang dan tidak menggunakan beberapa mata uang, maka yang kita centang hanya pajak dan pencatatan. Lanjut berikutnya yaitu penjualan. Ya. Di penjualan disebutkan yaitu perusahaan memberikan penawaran penjualan kepada pelanggan, kemudian barang yang dijual dapat diretur, berarti penawaran, retur. Berikutnya perusahaan dalam pengiriman barang menggunakan jasa pengiriman. Kemudian ini tidak, penyesuaian harga juga tidak, konsinyasi juga tidak, jasa pengiriman ya, kemudian ada syarat pembayaran. Berikutnya untuk pembelian, kita lihat di sini pembeliannya. Sebelum membuat purchase order, pihak gudang harus membuat surat permintaan barang. Kemudian dalam pembelian perusahaan membuat purchase order, berarti ini tidak ada, jadi hanya satu pesanan pembelian. Kemudian untuk persediaan, kita lihat di persediaan tadi meminta permintaan barang ada, multi gudang tidak ada, multi satuan tidak ada, ini juga tidak ada, ini juga tidak ada. Kemudian kita simpan. Apabila di soal ada pengukuhan untuk PKP, maka ini kita isi karena di sini untuk contoh di sini tidak ada keterangan mengenai pajak pengukuhan sebagai PKP, kemudian berapa NPWP-nya dan sebagainya, karena tidak ada maka ini tidak perlu kita isi. Ini preferensi ini kita tutup. Demikianlah kita dalam membuat persiapan data perusahaan
yang diawali dengan pembuatan database. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.